muda, teraniaya, dan terlantar. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Intan Ayu Sundari, wanita cantik yang lahir di tanggal 15, memiliki ibu kandung yang sering menikah dan mempunyai ayah yang suka melakukan kekerasan rumah tangga. Karma buruk apalagi? Dan sampai kapan karma buruk ini akan terjadi di hidupnya? Saya melihat disia-siakan oleh ibu kandung. Tidak dinafkahi oleh ayahnya sendiri. Ayahnya juga main perempuan. Saya melihat juga sosok nenek yang sangat berperan sekali pada Melly. Tapi kalau saya lihat di sini, sosok neneknya tidak bisa menggantikan ibunya. Karena neneknya semata-mata hanya urusan uang. Ngapain kalian kemari? Cepat pergi! Rumah ini nggak nerima orang yang mau minta sumbangan. Heh, jangan pernah kamu menginjakan kaki kamu ke rumah ini lagi. Ini cucu ibu. Aku nggak pernah punya cucu. Dan kamu juga jangan pernah lupa. Kamu itu bukan anakku lagi sejak kamu menentang menikah dengan dia. Aku nggak pernah merestui pernikahan kalian. Kamu tuh sekarang udah jadi anak durhaka. Jangan bilang aku anak durhaka, Bu. Iya, Bu. Jangan bicara begitu, Bu. Saya janji, saya nggak akan ngecewain Ibu. Saya pasti akan bahagiakan Nita. Alah, udah, pergi kalian cepat. Bu. Pergi kalian. Bu. Pergi. Ibu. Udahlah, Bu. Disabarin aja. Mungkin saat ini ibu kamu belum bisa maafin kita. Tapi saya yakin kok, suatu saat hati ibu kamu pasti akan luluh. Tapi aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Dibenci sama ibuku sendiri. Ibuku itu hatinya keras, Mas. Bisa jadi dia nggak akan pernah maafin aku. Dan aku akan dianggap terus sebagai anak durhaka, Mas. Kamu lapar ya? Susunya habis, Mas. Kita harus beli susu. Gimana mau beli susu? Saya ini nggak punya uang sama sekali. Aduh, hidup kita kok makin lama makin susah sih. Sampai-sampai beli susu pun kita nggak ada uang. Mungkin yang ibu bilang itu bener. Kalau aku nggak akan bahagia kalau menikah sama kamu. Oh, sekarang kamu menyesal udah menikah sama saya? Begitu? Bukan seperti itu. Tapi kan kamu kepala keluarga. Kamu tuh harus tanggung jawab supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Kamu gak usah nasihatin saya. Kamu kan juga tahu, saya juga udah usaha. Ya terus usaha dong. Ini kan juga buat kebaikan kita bersama. Kok sekarang kamu jadi kayak ibu kamu? Hah? Ikut nyalin saya? Hah? Ah! Konflik besar itu terjadi, Mama sama Bapak sering berantem depan saya. Kadang Mama disiksa sama Bapak, mungkin karena Bapak juga tekanan kan. Setiap saya pulang sekolah, saya cuma ngelihat orang tua saya berantem. Saya tuh udah berusaha untuk penuhi kebutuhan rumah ini. Tapi kamu selalu anggap semuanya kurang. Kamu kan juga tahu, cari uang zaman sekarang itu susah. Harusnya kamu tuh banyak bersyukur. Tapi memang yang kamu kasih itu kurang, Mas. Jangankan buat keperluan rumah yang lain. Buat makan sehari-hari aja udah nggak cukup. Sedangkan kalau aku nggak masak, kamu marah. Aku jadinya serba salah. Sekarang aku sadar. Apa yang ibu bilang tentang kamu itu benar. Harusnya aku kawin sama orang kaya. Biar aku nggak pusing mikirin uang belanja. Mama kenapa, Ma? Ya ampun, Ma.
Saya benci sama kamu, Nita. Sepanjang hari kerjanya marah. Aduh, Pak. Pak. Kenapa Bapak kayak gini sih, Pak? Ya, karena ibu kamu. Pak, ayo Pak, kita istirahat ya. Kak, kenapa kamu? Dasar laki-laki nggak ada gunanya. Udah tahu kita nggak punya uang, kamu malah mabok-mabokan kayak gini. Mau sampai kapan, ha? Saya begini karena kamu cerewet. Saya pusing denger ocehan kamu terus. Kalau kamu nggak mau aku ngoceh, ya rubah dong sifat kamu. Pikirin keluarga ini, pikirin tanggung jawab kamu. Mau udah jangan berantem lagi, ini udah malam. Makanya, kamu bantu nasehatin bapak kamu ini. Gak bosan apa? Lihat dia tiap hari mabok-mabokan kayak gini terus. Lima! Kamu yang mulai pertengkaran ya. Lama-lama saya udah muak sama kamu ah. Lama-kelamaan, Bapak jadi makin berubah. Nggak mau nafkahin Mama. Ma, Meli dipanggil sama kepala sekolah. Gara-gara Meli belum bayar uang sekolah 4 bulan, Ma. Dan kalau belum bayar juga Meli nggak bisa ikut ujian. Mas, kamu dengar tuh. Meli itu dapat teguran dari sekolahnya. Dia harus bayar uang sekolah. Aku nggak mau Meli sampai berhenti sekolah gara-gara nggak bayar uang sekolah. Apa hubungannya sama saya? Bukannya selama ini kamu anggap saya nggak mampu nafkahin kalian? Kenapa kamu aja nggak cari uang buat bayar uang sekolah Meli? Hah? Tapi kan kamu bapaknya. Kamu harus bertanggung jawab dong. Sekarang kamu malah serahin urusan ini semua sama aku. Terus gunanya kamu apa? Kamu itu harus jadi kepala keluarga, jadi imam. Kamu... Pak, udah! Apa? Mau pukul aku? Pukul! Sekarang tangan kamu yang nggak berguna itu mau mukul aku. Ayo! Kamu yang mulai pertengkaran ini ya? Kau pikir saya nggak sakit hati apa dengan ucapan kamu, ha? Pak, Ma, udah jangan ribut lagi. Kalau kamu nggak mau direndahin, tunjukin tanggung jawab kamu sama keluarga ini. Ma, udah. Meli capek. Meli pusing denger kalian ribut terus. Meli! Mama yang banting tulang cari uang, sedangkan Bapak malah pelariannya itu ke wanita. Ini Ibu, sudah rapih semuanya. Sudah saya cuci, setrika. Pokoknya sudah beres. Ya. Ini uang cuci kosok kamu. Terima kasih ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nak, alhamdulillah. Mama udah dibayar. Alhamdulillah, Ma. Jadi ini uang bisa untuk bayar tambahan uang sekolah kamu. Iya, Ma. Pegang. Yuk. Mau kemana kamu, Mas? Kenapa? Apa mentang-mentang sekarang kamu udah bisa cari uang, terus saya harus lapor lo kalau mau pergi mau kemana? Ya, beli aja rantai sekalian, ikat aja saya, biar saya nggak bisa kemana-mana. Kamu ini kenapa sih? Aku nanyanya baik-baik. Lagian wajar kan seorang istri tahu di mana suaminya? Ah, udah, saya mau kemana, bukan urusan kamu. Ah. Tuh, lihat bapak kamu. Makin hari kesini makin gak jelas suka marah-marah. Mending pulangnya bawa uang, ini bawa apa? Malah menyesal menikah sama dia. Pulang, aku gak mau pulang. Pulang! Aku gak mau pulang, Mas. Hubungan kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Pernikahan kita sudah berakhir. Banyak omong kamu. Berhenti! Jangan kasar sama perempuan ya. Kamu jangan ikut urusan rumah tangga saya. Saya wajar ikut campur, Mas. Saya masih saudara dia. Mas juga dengar tadi kan? Kalau kalian itu sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Hah? Jadi kamu tuh nggak bisa maksa dia seperti itu tadi. Banyak omong kamu. Mas, ngomong ya, aku gak segan-segan laporin Mas ke polisi. Berhenti. Ingat ya kalian berdua, urusan kita belum selesai. Jelas kamu. Kamu nggak apa-apa? Ya. Ayo kita ke dalam ya. Ayo. Nih, minum dulu biar kamu tenang.
Ayo, memang sebenarnya ada apa sih sampai dia maksa-maksa kayak begitu? Mas Purnomo, dia minta rujuk. Tapi aku nggak mau lagi. Aku tuh udah sabar, udah mengalah, menuruti semua apa yang dia mau. Tapi Mas Purnomo tetap aja nggak berubah. Malah makin lama semakin kasar sama aku. Itu yang aku nggak tahan lagi sama dia. Ternyata setiap rumah tangga punya masalah beda-beda ya. Pernikahan saya sama Nita juga makin hari makin masalah. Dan itu semua karena masalah ekonomi. Dan ibu mertua aku pemicunya. Sampai saat ini aja, ibu mertua aku belum merestui pernikahan kami. Meski anak kami udah dewasa. Kamu yang sabar ya. Ya, makasih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya ampun, kamu tuh kalau nyuci piring yang bener. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Kamu tuh bukan sekali dua kali memecahkan piring di sini. Saya rugi, tahu nggak? Lebih baik sekarang kamu keluar. Jangan, Pak. Saya butuh pekerjaan ini, Pak, untuk biayain anak saya sekolah. Iya, tapi saya rugi. Untuk apa saya mempertahankan kamu? Sekarang keluar, ayo keluar. Jangan, Pak. Keluar. Sakit. Ayo keluar. Mama? Mama kenapa? Tadi perut Mama kebentur meja di restoran sakit. Ya udah ke kamar yuk. Mas mau kemana? Saya ada urusan penting. Saya mau ke rumah Santi. Tapi aku lagi sakit, Mas. Tadi perutku kebentur meja di restoran. Aku butuh kamu, Mas. Jangan pergi ya. Nggak bisa. Urusan saya jauh lebih penting. Lagi ada kewajiban saya untuk menjalin silaturahmi sesama saudara. Saya pergi. Kasian Mama. Di saat Mama sakit, tapi Bapak nggak pernah peduli sama Mama. Meli, kamu lihat kan? Bapak kamu itu sama sekali nggak pernah perhatiin Mama. Sekalipun Mama lagi sakit kayak gini, dia nggak peduli. Yaudah Ma, istirahat yuk. Mama. Udah Mama istirahat aja ya hari ini, biar Meli yang kerja. Mama udah nggak apa-apa. Kamu fokus sekolah aja dulu. Sekarang berangkat, biar nggak terlambat. Nggak apa-apa Ma, hari ini Meli yang kerja ya. Nggak usah, kamu nggak usah cemasin Mama. Mama beneran nggak apa-apa kok. Tapi Ma, muka Mama tuh masih pucat, Mama masih lemas. Nggak apa-apa kok Meli izin sehari ke sekolah. Meli, kamu berangkat aja sekolah. Mama beneran nggak apa-apa kok. Ya, kalau sampai ketinggalan pelajaran kan sayang. Ya udah deh, Meli sekolah ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Nita, kasihan banget sih hidup kamu sekarang. Kamu sekarang banting tulang, kerja keras mati-matian buat ngidupin keluarga kamu. Tapi suami kamu malah enak-enakan main perempuan lain. Mas Yudi, Nita? jadi ini perbuatan kamu di belakang aku. Teganya kamu mengkhianati aku, Mas. Dan kamu perempuan gak tahu diri, dasar berebut suami orang. Jangan pernah kamu sakiti Santi ya. Atau kamu akan berurusan sama saya. Ini bukan salah Santi. Tapi karena kamu. Karena kamu saya berpaling sama Santi. Selama ini aku banyak berkorban buat keluarga kita. Tapi ternyata ini balasannya. Aku gak rela. Kamu pilih aku atau dia? Saya nggak mau kehilangan Santi. Jadi mulai sekarang, kita urus diri kita masing-masing. Ayo Santi, kita pergi. Mas! Mas! Aku mohon, Mas. Pikirin
terjadi, Mas. Saya udah nggak bisa hidup lagi sama kamu. Udah nggak ada cinta di rumah tangga kita. Jadi buat apa dipertahankan? Aku mohon, Mas, jangan tinggalin aku. Ayo Santi, ayo kita pergi. Ayo. Mas! Teganya kamu ninggalin aku, Mas Yudi. Tega! Ma, udah, Ma. Mama harus sabar ya, Ma. Mama harus kuat. Kalau Bapak mau pergi, biarin aja pergi. Yang penting aku punya Mama di sini, Mama harus kuat. Udah, Ma.